paslon terluka sepulang kampanye di Boyolali. Korban di sini diduga dianiaya oleh sejumlah oknum TNI yang terganggu dengan sepeda motor berknalpot bising atau dikenal dengan knalpot brong milik peserta kampanye. Peristiwa kekerasan tersebut, saudara, terekam oleh CCTV atau kamera pemantau. Dugaan penganiayaan terjadi di depan asrama Kompi Senapan Beyonif 408 pukul 11:19 waktu Indonesia Barat pada Sabtu 30 Desember 2023. Sebanyak 7 relawan dan simpatisan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menjadi korban. Menurut pihak TNI, semua diakibatkan oleh kesalahpahaman. Saat kejadian, beberapa anggota sedang berolahraga dan mendengar suara bising dari kendaraan knalpot brong yang membuat mereka tak nyaman. Kendaraan knalpot brong itu disebut melintas secara terus-menerus dan berulang kali. Kemudian, sejumlah oknum prajurit spontan ke jalan mencari sumber kendaraan knalpot brong ini. Oknum hendak mengingatkan pengendara hingga terjadi penganiayaan. Namun, ada keterangan berbeda yang ditemukan oleh tim pemenangan Ganjar Mahfud, yakni tidak adanya unsur kesalahpahaman. Menurut TPN Ganjar Mahfud, keterangan yang diterima oleh terduga tersangka perlu ditelusuri lebih lanjut. Beberapa oknum anggota secara spontan keluar dari asrama menuju ke jalan di depan asrama guna mencari sumber suara knalpot brong pengendara motor tersebut. Untuk mengingatkan kepada pengendara dengan cara menghentikan serta membubarkan hingga terjadilah penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor knalpot brong tersebut. Kemudian beberapa... Kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Saudara, sebanyak 7 orang menjadi korban, 5 orang menjalani rawat jalan, sedangkan 2 orang lainnya harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Arang, Boyolali. Korban bernama Arif Diva Ramadhani, atau maksud kami Arif Diva Ramadhani, dan terluka cukup parah pada bagian kepala, tangan, dan kaki. Meski berangsur membaik, korban lain bernama Slamet Andono masih trauma atas peristiwa yang menimpanya pada 30 Desember lalu. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo pun menemui korban kekerasan yang adalah pendukungnya, yakni Arif Diva Ramadhani dan Slamet Andono di RSUD Pandan Arang pada Minggu malam. Ganjar berbincang dengan Slamet Andono. Korban di sini menceritakan kronologi singkat terkait dengan peristiwa yang menimpanya pada akhir Desember lalu, yakni tanpa ada peringatan ataupun imbauan, langsung dilakukan penganiayaan baik di luar markas maupun ketika masuk ke pos penjagaan markas. Tangis istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh pun pecah saat membesuk korban Arif Diva Ramadhani. Dalam video amatir terlihat Siti Atikoh tidak kuat menahan tangisnya dan lebih memilih untuk menunggu sang suami di luar ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang. Siti Atikoh tidak tega melihat kondisi dan mendengar cerita dari korban saat dianiaya. Sebelumnya, saudara, Siti Atikoh ini juga mendampingi Ganjar dalam membesuk Slamet Andono. Usai membesuk kedua korban, Ganjar mengingatkan kepada siapapun untuk tidak main hakim sendiri. Yang pertama tadi menceritakan setelah itu dia ditarik ke dalam, dipukuli mereka yang berseragam. Saya kira ini peringatan untuk siapapun ya, kalau ada yang melanggar kasih pada aparat yang harus menangani. Tidak ada cerita main hakim sendiri. Ini cerita rakyat yang harusnya bisa diingatkan, siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan semena-mena.
Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan penganiayaan terhadap relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani secara serius. Terhadap pelaku oknum anggota TNI, Panglima di sini menekankan Dandim Boyolali telah melakukan sejumlah langkah yang berkaitan dengan penanganan kasus. Lebih lanjut, Panglima menjelaskan Kepala Staf TNI Angkatan Darat sudah memerintahkan satuannya untuk menindak tegas pihak-pihak terkait. Di Boyolali itu, kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Ya. Kepala Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Ya. Kini 6 oknum anggota TNI telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Penetapan dilakukan usai Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari. Penetapan 6 tersangka ini, saudara, ditegaskan oleh Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infantri Richard Harizon. Saat dihubungi tim Kompas TV, Kapendam 4 Diponegoro menyampaikan, berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucutkan ke 6 pelaku. Ganjar Pranowo pun mengapresiasi sikap TNI yang telah menetapkan 6 orang anggotanya sebagai tersangka. Ganjar berharap proses hukum bisa berjalan sesuai dengan undang-undang. Ganjar akan menyiapkan tim hukum untuk mengawal kasus dugaan penganiayaan relawannya. Hal ini disampaikan Ganjar saat bertemu para perajin ukir di Mayong, Jepara, Jawa Tengah pada Selasa siang. Terima kasih dan saya mengapresiasi pihak TNI yang demikian cepatnya merespon persoalan ini dan dengan penetapan tersangka ini saya kira menjadi pelajaran buat kita semuanya. Kita akan saling kontrol. TNI tidak boleh semena-mena, maksud saya oknum-oknumnya tidak boleh semena-mena dan kita yang dari relawan, pengusung, pendukung juga mesti taat hukum sehingga sama-sama saling menghormati. Cukuplah pelajaran hari ini agar kita bisa saling menghormati. Kita beralih ke peristiwa lainnya di Sleman, Yogyakarta, saudara. Usai menghadiri deklarasi, masa pendukung salah satu paslon bentrok dengan warga, tepatnya pada tanggal 24 Desember 2023. Akibat bentrokan ini, 2 warga dilarikan ke rumah sakit karena luka-luka. Namun, salah satu korban tak berhasil diselamatkan. Dan inilah, saudara, video saat bentrokan di Simpang 3 Maguwoharjo, Sleman, 24 Desember lalu. Bentrokan ini terjadi usai masa pendukung salah satu paslon menghadiri deklarasi dukungan. Dan saat itu terdengar suara bising dari knalpot yang berderu saat kejadian. Setelah sempat dirawat di rumah sakit akibat dianiaya sejumlah orang, pendukung salah satu paslon, Muhandi Mawanto, meninggal dunia pada 28 Desember 2023. Iring-iringan pelayat mengantar jenazah korban menuju ke pemakaman di Dusun Kembang, Maguwoharjo, Sleman. Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Harjo Lukito, namun meninggal dunia 4 hari setelah kejadian. Dari peristiwa ini, saudara, polisi menangkap 2 orang yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan. Karena salah seorang tersangka masih berstatus anak di bawah umur, maka tidak dihadirkan dalam gelar kasus di Mapolresta Sleman Jumat siang. Polisi masih mengejar 2 tersangka lainnya. Kepada polisi, tersangka mengaku bentrokan ini berawal saat iring-iringan konvoi sepeda motor massa pendukung salah satu paslon dilempari batu. Di pertigaan Maguwoharjo, para pendukung tersebut terprovokasi oleh beberapa orang pemuda yang diduga melempari mereka dengan menggunakan beberapa, ada yang menggunakan batu, ada yang menggunakan berbagai macam lah yang ditemukan di TKP misalnya. Kalau
Kalau kita melihat peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum pasal 48 berbunyi, peserta kampanye pemilu rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoy dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas. Dan ada aturan ketat persyaratan teknis dan laik jalan untuk kendaraan bermotor dalam undang-undang, termasuk aturan tingkat kebisingan kendaraan bermotor. Dan tindakan tegas soal larangan knalpot brong ini salah satunya tercermin di Karawang, Jawa Barat. Sebanyak 114 kendaraan roda 2 yang terjaring operasi khusus knalpot bising atau knalpot brong disita oleh Satuan Lalu Lintas Polres Karanganyar untuk ditindak penilangan. Selain mengganggu kenyamanan warga, penggunaan knalpot ini tidak standar dan dianggap memicu keributan di jalanan. Sebenarnya knalpot brong memang tidak boleh dan sudah sering dilakukan razia. Polisi seharusnya proaktif menertibkan kampanye dengan knalpot brong ini. Selain merugikan masyarakat, juga rentan memicu konflik entah antar kelompok, pendukung capres maupun masyarakat. Polisi dituntut untuk tegas melakukan penegakan hukum agar kejadian di Boyolali dan Sleman ini tidak kembali berulang. Berita utama masih akan kembali usai jeda, saudara, dengan informasi mengenai kasus pengendara mobil yang nekat melaju dengan membawa petugas di Dishub di kap mobil berakhir